Para sahabat terima yang dikasih Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, penuh sukacita dan kegembiraan untuk Anda semua. Pada hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, kita akan merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36, dan bersama-sama kita akan merenungkan tema berkembang maju tanpa bimbang. Para sahabat terima, seorang atlet ketika dia memasuki sebuah gelanggang pertandingan, di dalam hatinya sudah diliputi kecemasan, ketakutan, kebimbangan, entah karena pendukung lawan lebih banyak, entah lawan dikenal lebih hebat, lebih tangguh, lebih terkenal, atau alasan apapun. Sebenarnya dia sudah separuh dari kalah. Dia sudah separuh kalah. Ketakutan, kecemasan yang mengiringi langkah untuk memasuki gelanggang pertandingan sudah menggerus, sudah mengurangi separuh dari kekuatannya. Maka ketika seorang atlet hendak memasuki sebuah gelanggang pertandingan, dia harus yakin, harus percaya diri, harus mantap, dan tidak boleh ada bimbang sedikit. Bisa jadi dia kalah, bisa jadi, tetapi dengan keyakinan, dengan kemantapan dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertandingan itu. Nah, para sahabat terima yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 14 tadi sangat relevan ketika kita harus memasuki gelanggang pertandingan hidup kita. Yesus untuk kesekian kalinya mengatakan kepada para murid, dan dalam hal ini kepada Petrus, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau takut? Ini aku, berjalanlah, dekatlah kepada. Tetapi toh akhirnya Petrus tetap takut, karena ada hembusan angin ketika dia berjalan di atas air. Dia takut, dia bimbang, dan dia mulai terbelah. Para sahabat terima yang dikasih Tuhan, rasa takut, rasa bimbang membuat orang tidak berani mencoba, atau membuat orang setengah mencoba, atau menjadikan orang tidak berani melanjutkan untuk mencoba, atau setengah-setengah dalam mencoba, atau bahkan dia tidak pernah berani mencoba sama sekali, atau boleh dikatakan balik kanan, selesai untuk selamanya. Para sahabat terima, bimbang, takut membuat orang lumpuh, membuat orang tidak berkembang, membuat orang menyerah, membuat orang lempar handuk dan kalah dalam kehidupan. Yesus menghendaki dan Yesus ingin mendidik murid-murid yang tangguh, murid-murid yang kuat, orang yang tidak lempar handuk di dalam kehidupan. Maka dia katakan, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau takut? Ini aku. Tetapi para sahabat terima yang dikasih Tuhan, kebimbangan yang dikatakan, disampaikan oleh Yesus, kata bimbang, tidak sekedar sebuah perasaan, tapi sebuah sikap hidup. Nah, lalu apa yang disebut dengan tidak bimbang, atau sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah kemantapan sebagai sebuah keyakinan hidup? Para sahabat terima, orang yang tidak bimbang itu dia maju dengan yakin. Yang pertama ini,
dia maju dengan yakin. Lalu yang kedua, dia akan mengerjakannya dengan komitmen penuh passion. Dan akan mengulangi apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan secara konsisten. Dan penting juga para sahabat terima, tidak bimbang, tidak takut. Orang itu tidak merasa mengalami akhir zaman ketika gagal. Dalam kata lain, dia tidak takut gagal. Kalau gagal, dia akan mencoba. Seperti yang saya katakan di awal, bisa jadi seorang atlet sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan segala keyakinannya, dia kalah. Sama, kita sudah mengerahkan segala keyakinan, segala kemantapan, dan hasil kita tidak sehebat orang lain. Tetapi jangan takut. Tuhan akan mencatat bahwa kita telah memenangkan pertandingan hidup kita kan, telah mencapai hasil yang maksimal, telah mengusahakan yang paling baik, dan mengusahakan the best untuk Allah. Dan inilah pemenang dalam kehidupan. Maka para sahabat terima yang dikasih Tuhan, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau takut? Ini aku, datanglah kepadaku. Itulah kata Tuhan Yesus. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Ya Allah, turunkanlah berkat-Mu kepada seluruh sahabat Rema dan seluruh anggota keluarganya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.